Halo teman-teman, kembali lagi di Jitek ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel Jitek ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Jadi silahkan dukung channel Jitek ID dengan tombol subscribe-nya. Dan di video kali ini saya ingin membahas 3 buah SSD yang sudah ada di depan saya kali ini yang hadir dari brand Furrion. Jadi sepertinya sekarang ini udah nggak terlalu asing brand Furrion ya, karena Furrion juga sudah banyak menghadirkan produk-produk mulai dari GPU-nya ya, VGA card, casing, lalu ada motherboard juga, ada fan casing, ada power supply dan juga ada SSD. Waktu lalu sih Furrion pernah juga merilis SSD dengan seri Furrion Drake dan kali ini Furrion juga merilis SSD dengan seri Proxima. Nah, kira-kira seperti apa SSD dari Furrion ini? Mari kita langsung bahas untuk SSD ini. Let's go. Oke, jadi kali ini Furrion itu menghadirkan seri terbarunya ya untuk SSD, yaitu seri Proxima. Dan dari Proxima ini dia memiliki beberapa tipe, ada 3 diantaranya yang sudah ada di depan saya kali ini. Yang pertama itu adalah SSD Furrion Proxima M.2 NVMe, dan yang kedua di sini ada Proxima M.2 SATA biasa, dan juga yang ketiga di sini ada SSD SATA 2,5 inch. Jadi kehadiran SSD dari Furrion ini untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita ketahui mungkin buat kalian yang udah punya motherboard dengan agak yang terbaru ya, ada slot M.2-nya, kalian bisa pilih SSD M.2 baik yang SATA atau yang NVMe. Dan juga buat kalian yang motherboardnya masih lawas gitu ya, misalkan pengen upgrade dari harddisk ke SSD, kalian juga bisa coba pilih SSD Proxima SATA 2,5 inch ini. Jadi ini cukup fleksibel sekali dan kita akan coba bahas, kita mulai satu persatu dari SSD ini. Kita akan coba lihat performanya seperti apa mungkin ya. Kita akan lihat juga dari packagingnya ataupun hal-hal yang lainnya. Yang pertama kita mulai dari SSD Proxima M.2 NVMe ini. Nah, dari segi packagingnya sendiri untuk SSD ini terlihat cukup menawan, dibalut dominasinya warna hitam dan juga ada aksen-aksen tulisan Proxima ataupun warna Proximanya itu biru, ungu dan kemerahan seperti itu ya. Dan dari segi packagingnya ini cukup sangat menawan dan mewah sekali karena berlapis-lapis. Jadi pas saat saya buka juga di sini ada packagingnya lagi dan dari situ juga bisa dibuka lagi dan bisa terlihat di situ ada sebuah busa untuk melindungi produk SSD-nya sendiri. Jadi untuk packaging sendiri kalau saya nilai ini sangat cukup baik sekali. Furrion di sini sangat memperhatikan dari segi packagingnya ataupun dari segi paket penjualannya. Jadi nggak kelihatan kaleng-kaleng, nggak kelihatan murah, benar-benar terlihat serius sekali dalam memasarkan produknya. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tentunya SSD-nya juga harus berkualitas yang baik. Nah, kita akan coba lihat dari spesifikasi yang tertera di atas kertas dari SSD ini. Untuk spesifikasinya, dia memiliki interface PCIe Gen 3x4. Ya, ini SSD NVMe biasa ya. Dan dia juga memiliki speednya untuk read up to 2400 MB per second dan juga untuk write-nya up to 1900 MB per second. Nah, dari spesifikasi ini saya langsung tes menggunakan Crystal Disk Mark apakah betul kecepatannya sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, saya coba tes, ternyata hasilnya ada di kisaran 2500 MB per second untuk read-nya dan juga ada di sekitaran 1800 MB per second untuk write-nya. Jadi saya tes udah cukup sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan di atas kertas oleh Furrion. Jadi ini nggak bohong ya, udah betul untuk kecepatannya. Dan di sini juga tertulis untuk temperature-nya dia bekerja di kisaran 0 sampai 70 derajat Celcius. Tapi saya tes juga tadi untuk saat bekerja load cukup tinggi ataupun saat full load-nya itu ada di sekitaran 76 derajat Celcius. Ya, ini hal yang cukup wajar ya dan sesuai dengan spesifikasinya sekitar 70-an derajat Celcius. Dan di sini MTBF-nya 1 juta jam. Jadi cukup lama ya. Dan garansinya 5 tahun dari AGS Asia Global Sukses Indo. Dan dari paket penjualannya juga dia tertera di sini untuk kapasitas yang ada itu adalah 128 GB, 256 GB, 512 GB dan 1 TB.
Namun sayangnya di sini saya tidak menemukan berapa sih TBW yang ada gitu ya untuk spesifikasi ini. Untuk spesifikasi dari SSD ini tidak ada tertera sama sekali, bahkan di websitenya pun nggak ada kejelasan. Namun di sini saya coba cari informasi dengan metode yang lain. Saya coba melihat controller yang ada dari SSD ini. Saat saya buka, ternyata controller ini bertipekan atau jenis DRAMless, yang mana untuk kontrolnya ini dia menggunakan dari Silicon Motion dengan tipe SM2236XT. Nah, untuk controller ini bisa dikatakan ini adalah controller yang mungkin bisa dibilang low cost lah ya. Controller ini juga cukup banyak digunakan untuk brand-brand lain, bahkan untuk brand-brand yang cukup ternama. Jadi Furrion menurut saya di sini berusaha menghadirkan produk yang harganya terjangkau namun menggunakan controller yang cukup baik. Jadi untuk controller ini biasanya digunakan di beberapa merek seperti brand mungkin seperti Cleve, ada juga Colorful, dan juga ada Lexar dan juga lain sebagainya. Jadi SSD ini menggunakan controller yang bukan hal yang baru di dunia SSD ya. Jadi Furrion juga di sini bisa dikatakan cukup terjamin untuk kualitas dari produknya karena menggunakan controller yang cukup baik dan juga bisa bersaing dengan harga yang terjangkau. Dan dari info yang saya dapat dari beberapa brand yang menggunakan controller SM2236XT ini, dia memiliki TBW yang kurang lebih ada di sekitaran 150 TBW untuk kapasitas 256 GB-nya dan ada di 300 TBW untuk kapasitas 512 GB-nya dan ada di sekitaran 600 TBW untuk di kisaran kapasitas 1 TB-nya. Jadi kalau yang ada di saya ini kapasitasnya 512 GB, ini berarti kisaran kurang lebihnya ada di 300 TBW. Namun di sini tidak ada info resmi tertulis dari Furrion ya. Ini hanya asumsi melihat dari controller yang digunakan dan juga dari spesifikasi yang dicantumkan oleh brand-brand lain yang menggunakan controller yang sama. Kurang lebih TBW-nya sama juga. Jadi itu ya gambaran aja buat teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong untuk harganya, untuk SSD NVMe ini dia dibanderol dengan harga mulai dari 200 ribuan ya untuk kapasitas 128 GB sampai hingga di 500 ataupun 600 ribuan untuk kapasitas 512 GB. Jadi saya tidak menemukan harga untuk yang kapasitas 1 TB ya. Oke, kita lanjut ke Furrion Proxima dengan tipe M.2 SATA. Nah, sebetulnya M.2 SATA ini mungkin hadir buat kalian yang mungkin bisa jadi mempertimbangkan budget yang agak lebih murah. Tapi sebetulnya harga dari M.2 SATA ini nggak jauh beda dengan M.2 NVMe. Jadi kalau saya suruh milih, ya mending langsung beli M.2 SATA, mending beli M.2 NVMe dibanding M.2 SATA ini. Karena harganya itu untuk kapasitas yang sama itu hanya berkisar terpaut harga 20-30 ribuan ya. Jadi ya mending langsung yang SSD M.2 NVMe. Nah, untuk SSD ini, untuk packagingnya sama, di sini cukup menawan dan juga cukup mewah. Hadir juga dengan dominasi warna hitam dengan tulisan Proxima-nya di sini dan juga dia menggunakan double packaging juga sama dan juga untuk bagian dalamnya menggunakan foam atau busa pelindung untuk SSD-nya. Dan dari spesifikasinya ini interface-nya SATA 3. Untuk read-nya itu up to 570 MB per second dan juga untuk write-nya di 540 MB per second. Dan saat saya tes juga masih cukup oke, masih di 500 MB per secondan untuk read ataupun write-nya. Jadi ini cukup oke. Tapi untuk temperaturnya di sini saya tidak bisa melihat aktualnya saat saya load untuk SSD ini. Entah SSD ini tidak ada sensor untuk suhunya atau seperti apa ya. Tapi di sini saya tidak bisa melihat untuk suhunya. Paling enggak di sini dia memiliki garansi 5 tahun dari Asia Global Sukses Indo dan juga untuk kapasitasnya juga yang tersedia sama yakni di 128 GB, 256 GB, 512 GB dan juga 1 TB. Ya, ini bisa jadi pilihan buat kalian juga yang mau pilih pakai M.2 atau M.2 NVMe dengan selisih budget kurang lebih 20-30 ribuan untuk kapasitas 128 GB silahkan dipilih ya. Tapi kalau saya tetap pilih yang M.2 NVMe karena harganya bener-bener nggak terpaut jauh ya. Oke, yang terakhir di sini yaitu adalah SSD Proxima
SATA 2,5 inch. Nah, untuk SSD ini ukurannya tentunya 2,5 inch ya. Ini mengganti hard disk mungkin buat kalian yang pengen pindah dari hard disk tapi nggak punya slot M.2. Nah, kalian bisa pilih dari SSD SATA Proxima ini. Dan dari packagingnya sendiri ini paling besar di antara yang lain ya. Paling besar dan juga packagingnya sama, mewah menawan, dan juga di sini double packaging. Dan saat dibuka ada busa pelindung untuk melindungi SSD-nya sendiri. Jadi kalau dari segi tampilan seri Proxima ini cukup dipikirkan dan cukup serius terlihatnya ya. Dimana untuk spesifikasi yang hadir di atas kertas, dia interface-nya SATA 3 dan untuk kecepatannya itu up to 550 MB per second untuk read-nya dan juga untuk write-nya di 510 MB per second. Dan langsung saya coba tes juga, ternyata memang nggak terlalu jauh ya, masih ada di kisaran range sesuai dengan spesifikasinya. Dan untuk suhunya di sini juga tertera 0 sampai 70 derajat Celcius, tapi ini juga sama ya. Saya tidak bisa menemukan suhu aktualnya berapa karena entah tidak ada sensor untuk suhunya atau seperti apa untuk si SSD SATA ini. Dan untuk SSD ini dia garansinya berbeda dengan yang M.2, dia garansinya 3 tahun dari Asia Global Suksesindo dan dia memiliki kapasitas paling rendah itu di 256 GB kalau di spesifikasi ini. 512 GB dan juga 1 TB. Tapi kalau kalian nanti cek di marketplace mungkin ada yang 128, mungkin kalian juga bisa pilih buat opsi low budget kalian ya. Oke, jadi itu ketiga SSD ini. Ternyata SSD ini cukup bisa memberikan hal yang baru buat kita ya, ataupun hal yang menarik buat kita, buat kalian yang ingin merakit PC serba Furrion gitu kan. Jadi Furrion udah cukup lengkap, mulai dari SSD-nya sampai casingnya itu ada semua. Kehadiran SSD seri Proxima ini menambah kelengkapan dari brand Furrion-nya sendiri. Oke, mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga menjadikan referensi buat kalian yang memang sedang mencari SSD ataupun hal yang lain. Dan jangan lupa tekan like-nya buat kalian yang suka dengan video ini. Dan juga tekan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Bersama saya Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID. See you.